Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alladzi qala fi kitabihil karim subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu Kapsek yang saya hormati, para guru, para santri dan pada murid SMP Islam Albina, Islam Terpadu Albina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya maju di sini untuk memberikan sedikit nasihat yang terkait dengan ahwal Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ibu bapak dewan guru yang dirahmati Allah, Ibu Kapsek dan semua anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di mukadimah tadi saya sudah sebutkan, saya sudah membaca ayat pertama dari surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini dimulai dengan tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih itu adalah kata atau ayat yang diawali dengan subhana. Yang perlu ditahu di sini, yang kita harus tahu nanti insyaallah siapa yang mendapat kesempatan untuk belajar tafsir Al-Quran di antara kalian, ayat yang diawali dengan subhana atau tasbih itu merupakan ayat yang agung, merupakan kalimat yang agung yang akan dibahas di dalam ayat tersebut. Seperti halnya yang pertama di sini, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi peristiwa ini adalah sesuatu yang besar. Peristiwa ini adalah sesuatu yang besar sehingga Allah memulainya dengan subhan. Bayangkan seorang Rasulullah SAW, manusia yang tidak secanggih zaman ini dulu, dari Mekah ke Masjidil Aqsa cuma beberapa saat saja. Perjalanan menempuh beberapa saat saja, menggunakan kendaraan yang khusus. Apa nama kendaraannya? Apa nama kendaraan Rasulullah ke Masjidil Aqsa? Unta? Bukan. Namanya buruk. Buruk itu sebenarnya hiasan kalau dalam bahasa Arab. Saya berdiri saja supaya agak cepat. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya buruk itu bar. Bar itu adalah kilat. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu apa namanya? Berkendaraan seperti kilat. Jadi kalau buruk itu sebelum ditunggangi Rasulullah SAW, dia kayak mau apa namanya, bergetar begitu. Dia bergetar. Lalu malaikat Jibril tahan dia. Wahai buruk, kenapa engkau bersikap seperti itu? Ditegur sama malaikat Jibril. Akan tetapi buruk ini bersifat tadi kayak dia apa namanya, bahagia gitu, kayak dia loncat-loncat karena saking bahagianya ditunggangi Rasulullah SAW. Bahagia akan ditunggangi sama Rasulullah SAW. Makanya buruk ini mendapat keistimewaan. Jadi langkah buruk ini, kalau dia berpijak dari sini,
langkah pertamanya itu adalah sejauh mata memandang. Nah, bagaimana sejauh mata memandang itu? Itulah kecepatan daripada buruk itu. Makanya dulu ketika Isra Mi'rajnya Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini ada dua ujian. Ujian yang pertama adalah ujian bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang Islam. Kedua, ujian bagi orang-orang kafir. Ujian bagi orang-orang Muslim, bagaimana dia meyakini perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu kalau bukan Nabi yang melakukannya, mukjizat Rasulullah itu mustahil. Sekarang saja dengan kecanggihan pesawat nggak mungkin menempuh perjalanan seperti itu, apalagi sampai ke langit. Ini merupakan sebuah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, cemoohan, ujian orang-orang kafir nih. Cemoohan ketika Rasulullah turun lalu menceritakan bagaimana orang-orang kafir ini, mencela Rasulullah, bagaimana mungkin, dan ini membuat keraguan di sebagian orang-orang yang memeluk Islam. Karena cemoohan orang-orang kafir yang mereka bilang tidak mungkin perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secepat itu, apalagi sampai di langit. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari hikmah dari perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah keimanan. Bagaimana kita membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang meyakini bahwa perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha itu merupakan sebuah mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, adalah mengemban satu amanah. Kalau Al-Quran yang turun di bawah malaikat Jibril, tapi kalau yang satu ini langsung diterima oleh Rasulullah SAW. Apa itu yang diterima langsung oleh Rasulullah? Sholat 5 waktu. Maka kita sebagai pengikut Rasulullah SAW, yang pertama yang kita pegang itu adalah sholat kita. Yang pertama yang paling kita pegang adalah sholat kita. Kalau sholat kita baik, insya Allah amal-amalan kita baik. Tapi kalau sholat kita nggak baik, amalan-amalan kita juga nggak baik. Yang laki-laki, Ustaz bilang, kalian jaga sholat nggak sih? Jaga sholat nggak sih? Menjaga. Ini jangan sampai dan sholat di rumah saja. Sholat di mana kalau laki-laki? Di mana? Kalau perempuan? Berarti kalau laki-laki yang sholat di rumah? Kalau laki-laki yang sholat di rumah apa namanya? Jadi kalau namanya laki-laki itu tempat sholatnya adalah di masjid. Kalau perempuan tempat sholatnya di rumah. Jadi yang paling utama dalam kita melakukan acara Isra Mi'raj ini, pembaharuan kepada kita adalah sholat kita. Insyaallah saya yakin bahwasanya di sini orang yang menjaga sholatnya, bukan saya, insya Allah. Dan laki-laki insya Allah sebagian yang ini insya Allah istiqomah di masjid, kemudian istiqomah dengan Al-Quran, insya Allah. Jadi hikmah daripada Rasulullah SAW diutus atau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan Isra Mi'raj itu adalah untuk menerima atau mengemban perintah sholat. Jadi sholat itu nggak bisa diremehkan, nggak bisa
tinggalkan, nggak bisa disia-siakan atau dilalaikan, karena sholat adalah penentu. Mungkin itu saja hikmah daripada Isra Mi'raj ini, bagaimana kita mengambil pelajaran bagaimana Rasulullah SAW saking pentingnya perintah sholat ini sampai Rasulullah SAW menerima langsung perintah ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan terakhir pada acara ini, marilah kita jaga sholat kita. Kalau yang laki-laki, kita senantiasa menjaga sholat kita di masjid secara berjamaah, dan kepada yang putri supaya menjaga sholatnya di awal waktu, bukan sholat saja di rumah, tapi sholat awal waktu. Itu saja yang Ustadz bisa sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.